Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai token micin Shiba Inu. Shiba Inu ini merupakan token yang baru lahir di CMC. Dan token ini potensial sudah saya upload kontennya dalam beberapa hari yang lalu. Di saat marketnya crash. Yaitu dia crash di 0-9. Pada waktu itu mungkin banyak yang tidak tertarik untuk masuk karena mereka khawatir sudah banyak sangkut di token-token lain. Ya, sehingga mereka tidak mengabaikan, apalagi market di saat lebaran kan sudah pada crash semua. Membuatkan mereka khawatir untuk masuk, lantas mengabaikan, dan kemudian pada hari ini dia sudah recovery ke kill 10 lagi, kembali ke 08 di 1661 plus 4%. Yang masuk di saat posisi crash 09 kemarin, posisi sekarang sudah profit 100%. Ya. Itu sedangkan plusnya baru 4%, tapi dia sudah mendapatkan profit 100% yang masuk di saat crash. Apakah token ini masih potensial? Next time akan bermain di 08 bahkan bisa 07, sangat bisa. Tetapi ya tidak bisa bin salah bin dalam waktu singkat. Tentunya fluktuasinya tetap naik turun yang membuat khawatir para trader maupun scalper. Token micin Shiba Inu ini teman-teman, kalau kita lihat dari historical data yang ada di CMC, dia listing di CMC itu pada tanggal ini. Kita lihat. Pada tanggal 13 Maret 2023, artinya sudah 1 bulan setengah. Pembukaan harga dia 08 1691 ya. Kayak posisi harga sekarang itu pembukaan harga dia. Kemudian stagnan ya. Tapi besoknya dia mengalami crash ke 09 karena penutupan harganya 09 itu. Ya, dari harga penutupan 09 kepala 58. Besok tanggal 14 Maret 0-nya 9, 5854. Kemudian market pump kill 10 bermain di 08 106. Ya, itu lumayan, berarti profit 500% yang masuk besoknya di saat crash. Nah, tapi saat crash itu ada yang takut masuk bahkan ya. Kemudian market itu berkecimpung bermain di 09. Kemudian main di 08. Apakah dia pernah 07? Kayaknya belum. Jadi 0809. Next time, apakah token ini berpotensi akan terus recovery atau bullish walaupun step by step? Bisa, tetapi teman-teman harus pandai menganalisanya untuk menentukan open posisi masuk. Ya, kalau masuknya asal-asalan bisa sangkut juga, apalagi belinya selalu all in, tidak memakai strategi. Jadi tetap bermain di kripto teman ya, usahakan manajemen risiko diutamakan. Ya. Jadi ini perlu dicatat bagi teman-teman pemain kripto. Walaupun kita sudah menganalisa token tersebut potensial yang baru listing, ya, semua tetap ada risiko. Jadi walaupun kita sudah yakin token ini potensial, ini token kalau baru listing projectnya masih project awal, projectnya masih prematur, jadi penuh dengan risiko, ya. Nah, jadi gambling tetap, profit besar bisa, sangkut besar juga bisa. Makanya diutamakan manajemen risiko, bagaimana cara menyikapi market dan juga menentukan open posisi masuk. Jangankan token micin yang baru listing, token-token naga pun masih ada risiko. Jadi jangan dianggap teman-teman yang sudah trading di koin naga itu aman 100% dan pasti cuan, pasti kaya raya, belum tentu. Kalau teman-teman tidak tepat menentukan open posisi masuk. Ya, dan juga tidak tepat menentukan open posisi jual. Ya. Karena kalau
ya menuruti hawa nafsu kita, berat sekali kita untuk mendapatkan cuan. Karena nafsu ini menggebu-gebu. Ketika pump kita menahan, harga nggak mau jual. Ketika crash kita panik mau jual. Disitulah kebanyakan keruginya para trader. Yang sulit itu mengendalikan hawa nafsu kita. Banyak sekali itu yang main koin naga sudah cuan 100 juta di depan mata tidak diambil. Dia berharap miliaran dapat profit. Ketika market berbalik arah, yang 100 juta di depan mata hilang, bahkan modal dia sangkut. Nah, jadi jangan dianggap gampang teman-teman ya. Apalagi pemula. Jangan dianggap sudah main koin naga pasti kaya. Pasti untung besar. Nggak perlu belajar ilmu lagi, itu salah. Ya, jangan berharap sudah dapat info dari konten, ditelan mentah-mentah pasti kaya. Nggak, belum tentu. Ya. Jadi ilmu itu penting. Ilmu menganalisa token yang potensial, menentukan open posisi masuk dan open posisi jual. Ya, jangan dianggap remeh. Kalau semua pasti kaya bermain di kripto, ya, membeli koin naga, semua orang kaya. Jadi siapa yang miskin? Siapa yang rugi kalau semuanya profit semua yang main koin naga? Enggak. Ya. Orang jual rumah, jual mobil siap. Kalau mau bom koin naga asal sudah pasti di depan mata pam. Nah, jadi tidak ada yang pasti, ya. Main koin naga harus sabar. Nggak bisa bin salah bin 1 bulan 2 bulan langsung kaya, nggak bisa. Kami army koin naga itu dari 2021. Ya, beli Bitget, beli Baby Doge, beli Shiba Inu, beli Bab Doge, beli Ploki, menabung dari tahun 2021 sampai 2023, 2 tahun. Nah, sekarang apakah pemain pemula tahankah dia menyimpan uang dia mati selama 2 tahun? Sanggup nggak? Belum tentu sanggup. Nah, sedangkan kita, ya, saya pribadi menyimpan itu bukan pakai uang saya. Saya pakai uang profit hasil scalping. Jadi nyantai aja, saya hapus wallet. Kapanpun mau terbang 4 koin naga ini terserah. Mau 2003, 2004, 2005 tinggal tunggu aja waktunya. Karena saya menggunakan uang dingin, hasil profit, bukan uang kantong. Kalau teman-teman yang hold pakai uang kantong, nggak bakalan setia. Kalau tidak diiringi dengan bermain scalping. Nah, untuk bermain scalping harus butuh ilmu. Nggak ada ilmu buntung, hangus uang. Ya. Nah, kalau sudah punya ilmu, barulah bisa kita bermain scalping. Hasil scalping itu dialokasikan ke koin naga. Itu baru cerdas. Jadi ada yang komen di channel saya, kalau sudah main koin naga, ya sudah saya bom aja koin naga, nggak perlu ikut kelas. Ya silakan. Ya. Karena di kelas itu tidak ada jaminan untuk kaya. Tetapi diajarkan ilmu edukasi supaya kita trading bisa mandiri, bisa cerdas, menentukan open posisi masuk dan open posisi jual. Di situ diajarkan ilmunya, bagaimana memilih token yang potensial, ya, yang kita mainkan untuk scalping, di hold untuk jangka singkat, profitnya kita ambil, kita alokasikan ke koin naga. Itu yang dimaksud. Ya. Kalau dia berasumsi mengatakan hold koin naga pasti kaya raya, ya sekarang dia sanggup nggak hold 1 tahun, 2 tahun. Ketika didesak oleh kebutuhan, maka akan terjual semua koin naga yang di holdnya. Tapi kalau kita menggunakan uang hasil profit, kita nggak bakal kejual. Nggak perlu kita khawatir, kita panik. Karena apa? Uang itu memang uang dingin, uang hasil profit, bukan uang kantong. Kalau menggunakan uang kantong pada umumnya terjual. Ketika dia jual, koin naganya pump, baru dia menyesal. Ya. Jadi butuh ilmu, strategi yang tepat dalam trading, jangan mengandalkan hawa nafsu. Tidak ada jaminan 100% kalau tidak dasar dengan ilmu. Nah, ilmu inilah yang perlu kita gali, yang saya buka kelas itu ilmu. Ilmu yang diajarkan ya. Bagaimana cara kita mengambil manfaat koin yang baru listing, yang potensial, kita mainkan dengan hold secara sementara, kita ambil profitnya dengan teknik scalping, hasil profit itu baru dialokasikan ke koin naga. Nah, baru bisa teman-teman jadi holders koin naga ya, yang setia atau yang holder sejati itu jangka panjang. Tapi kalau tidak pakai teknik itu, nggak bakalan setia, saya jamin. Karena saya sudah mengalaminya. Punya Baby Doge itu sampai 1 triliun dulu simpen, ya, saya bom 1 triliun token. Ketika terdesak kebutuhan, kejual 200 miliar, jual 100 miliar token, akhir-akhirnya tinggal sedikit. Karena tidak pakai uang dingin, pakai uang kita pribadi, nggak bakal setia. Apalagi teman-teman cuma modal 2 juta, 3 juta. Ya.
Di saat ada terdesak kebutuhan, anak sakit, kebutuhan pendidikan pasti terjual. Pinjam sana sini nggak dapat duit, nggak dapat pinjaman pasti dijual. Nah, bagaimana cara cerdas? Disitulah digali di kelas saya, diajarkan ilmunya. Bagaimana cara uang 3 juta tadi diputar dulu ke koin yang potensial. Ketika dapatkan cuan, baru dialokasikan ke koin naga. Ya. Ini saya jawab untuk yang komen di channel saya nyeleneh, biar dia tahu, ya, supaya dia itu tidak kategori orang goblok. Nah, kalau goblok, ya pasti tradingnya loss terus. Apalagi sok pinter, ya. Sok pinter pasti loss terus. Jadi harus didasari dengan ilmu. Tidak bisa serta-merta semau kita. Nah, seperti kembali ke Shiba SEO. Token ini potensial, ya. Yang masuk di harga crash, teman-teman kita di kelas cuan. Tetapi bukan dalam arti Shiba SEO ini dianjurkan untuk hold jangka panjang seperti koin naga, bukan. Ada waktu tertentu yang kita hold, ada waktu tertentu yang kita lepas aset ini. Dan ini akan kita lepas aset ini jika sudah cuan. Jadi kita ambil manfaat dengan Shiba SEO ini. Kita ambil profitnya baru kita alokasikan. Bukan dalam arti serta-merta token ini akan di hold jangka panjang, akan cuan besar, bukan. Makanya harus punya strategi. Strategi itulah harus diajarkan di ilmu. Kalau tidak ada ilmu, konyol. Ya. Nah, jadi jangan berasumsi setelah kita pegang koin naga pasti kaya raya dalam waktu singkat. Ketika dia 1 tahun atau akhir tahun nanti, siap nggak dia tunggu 8 bulan lagi? Uang dia mati, nggak ada penghasilan, ya nggak bakalan lah. Apalagi pemula, jiwanya masih labil, ya. Di saat market crash dia goyah, di saat market bullish dia nggak mau jual, ya. Jadi jangan dianggap trading itu gampang sulit. Dikatakan gampang sulit, dikatakan sulit gampang, ya. Nah, semoga cuan yang masuk di Shiba SEO, ya, dan semoga akan profit terus, ya. Dan tentukan open posisi masuk, ya, di saat yang tepat supaya mendapatkan profit dari token Shiba SEO. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.